Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang sedang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dan diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sesungguhnya di antara perkara yang membuat seorang mukmin khawatir dan takut adalah perihal kemanakah ia akan menuju setelah ia berpisah dari kehidupan dunia ini. Kemanakah ia akan pergi? Akankah ia menuju rahmat Allah ataukah azabnya? Ke surga yang penuh dengan kenikmatan ataukah ke neraka yang penuh dengan kesengsaraan? Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu setiap kali melewati dan berdiri di sisi kuburan, maka ia akan menangis hingga jenggotnya basah karena air matanya. Maka dikatakan kepadanya, engkau tidak menangis tatkala teringat surga dan neraka. Akan tetapi mengapa engkau menangis karena hal ini? Maka sahabat Utsman pun menjawab bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kuburan adalah awal persinggahan akhirat. Jika selamat darinya, maka yang setelahnya akan lebih mudah darinya, dan jika tidak selamat, maka yang setelahnya lebih berat darinya. Rasulullah SAW juga bersabda, tidak pernah aku melihat pemandangan yang amat mengerikan kecuali siksa kubur lebih mengerikan darinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat tasyakur dail yang dirahmati Allah, setelah kita mengetahui begitu kerasnya siksa kubur, seorang mukmin yang mengimaninya dan takut akan kepedihannya perlu juga untuk mempelajari dan mengetahui beberapa amalan yang dapat menghindarkan dirinya dari siksa kubur tersebut. Berikut ini ada 4 amalan yang dapat menghindarkan diri kita dari azab siksa kubur. Yang pertama yaitu istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Fussilat ayat ke-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka atau istiqomah, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Quran Surat Fussilat ayat 30. Amal soleh merupakan penghalang dan tameng seseorang dari azab siksa kubur. Nabi SAW juga bersabda, sesungguhnya mayit ketika diletakkan di kuburnya, ia mendengar suara sandal orang-orang yang mengantarkannya saat mereka kembali pulang. Apabila ia seorang mukmin, maka
sholat akan berada di sisi kepalanya, puasa di sisi kanannya, zakat di sisi kirinya, dan amalan kebaikan lainnya seperti sedekah, silaturahmi, perbuatan ma'ruf, dan ihsan kepada orang lain berada di sisi kakinya. Lalu ia didatangi dari arah kepalanya, maka sholat berkata, tidak ada jalan masuk dari arahku. Kemudian didatangi dari arah kanannya, maka puasa berkata, tidak ada jalan masuk dari arahku. Kemudian didatangi dari arah kirinya, maka zakat berkata, tidak ada jalan masuk dari arahku. Kemudian didatangi dari arah kedua kakinya, maka amalan kebaikan berkata, tidak ada jalan masuk dari arahku. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Syekh Albani menghasankan hadis ini dalam kitabnya Shahih At-Targhib. Kemudian yang kedua yaitu berdoa dan meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala darinya. Inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk kita baca pada setiap waktu sholat sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari kejahatan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga, menjauhi sebab-sebab yang mendatangkan azab kubur dan bertobat kepada Allah Ta'ala dari. Di antara beberapa sebab yang bisa mendatangkan azab kubur adalah meninggalkan sholat sampai keluar dari waktunya tanpa ada uzur, suka mengadu domba, dan tidak menjaga kesucian dirinya dari najis yang timbul ketika buang air kecil. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW melewati dua kuburan. Beliau bersabda, sesungguhnya keduanya sedang diazab. Tidaklah keduanya diazab karena suatu perkara yang besar menurut kalian. Salah satunya tidak menjaga diri dari percikan air kencing, sedangkan yang lain suka mengadu domba antara manusia. Beliau lalu mengambil sebuah pelepah kurma yang masih basah. Kemudian beliau membelahnya menjadi dua bagian, dan beliau tancapkan satu bagian pada tiap-tiap kuburan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal ini? Beliau menjawab, mudah-mudahan diringankan azab tersebut dari keduanya selama pelepah kurma itu belum kering. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat tasyakur yang dirahmati Allah. Kemudian amalan yang keempat yaitu rutin membaca surah Al-Mulk. Sebisa mungkin bagi seorang muslim untuk menghafal surat Al-Mulk dan memahami maknanya. Di dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, ada satu surah yang akan memberikan syafaat bagi siapa yang rajin membacanya. Surah tersebut mengandung 30 ayat, yaitu yang dimulai dengan Tabarakalladzi biyadihil mulku, surah Al-Mulk. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i dalam Sunan Al-Kubur. Sebagian ulama mengatakan bahwa surah Al-Mulk akan memberikan syafaat kepada mereka yang membacanya saat yang berada di alam kubur atau pada hari kiamat, menghalangi seseorang dari azab kubur atau menghindarkan seseorang dari terjatuh kepada dosa-dosa yang menyebabkan azab kubur. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah agar bisa terhindar dari azab siksa kubur.
dan kita diberi kemudahan untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.